Oke, sobat bonsai dimanapun berada, inilah tanaman loa yang saya tangani beberapa waktu yang lalu. Sekarang pertumbuhannya sudah kurang subur, namun untuk percabangannya ada beberapa yang sudah cukup, akan saya pangkas. Oke, mari kita lihat lebih dekat lagi. Nah, di sini ada pertumbuhan cabang yang cukup pesat pembesarannya. Dulunya ini saya siapkan atau saya gunakan untuk mensupport terusan batang utamanya ini agar pembesarannya lebih cepat, karena dulunya ini cukup kecil. Sekarang akan saya pangkas agar tidak terjadi pembengkakan di sini. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, bahkan bonsai loa ini saya tangani dengan teknik cutting. Saya tidak melilit dengan kawat. Untuk pengarahan percabangan di cabang utamanya saya menggunakan teknik tracking. Nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi untuk penanganan sebelumnya. Oke, sekarang kita pangkas dulu untuk cabang yang ini. Nah, sekarang kita pangkas anak cabang yang ini, karena di sini batangnya atau pangkal cabangnya mendatar, kemudian tumbuh anak cabang yang terlalu merunuk. Itu kesannya akan menjadi cabang yang cukup jauh, karena di sini cabang pertamanya di kanan, jadi di kiri tidak cocok dibentuk percabangan yang terlalu jauh. Ini kesannya akan menjadi batang lagi, maka nanti kedepannya tampak dari bahan bonsai loa ini akan tarik menarik. Maka untuk yang ini akan saya pangkas. Ini dulunya juga saya gunakan untuk mensupport pertumbuhan pangkal cabangnya ini. Sekarang saya rasa sudah cukup, saya akan pangkas juga. Nah, setelah cabangnya itu dipangkas, untuk pergerakan cabangnya ini sekarang sudah lebih enak. Kemungkinan kedepannya saya akan gunakan tunas yang kerdil ini menjadi anak cabangnya. Kalau kita gunakan yang ini, titik tumbuhnya terlalu jauh, jarak titik tumbuhnya terlalu panjang-panjang. Jadi kalau kita gunakan ke depannya, kita akan susah menemukan perantingan, perpecahan dari anak cabang. Saya sebut dengan perantingan. Oke, kita pangkas yang ini. Nanti kita tracking sedikit kalau pertumbuhannya sudah membesar. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk perpecahan di belakangnya ini. Nah, di sini ada tunas-tunas yang cukup banyak. Berarti untuk yang ini sudah cocok kita gunakan karena banyak pilihan titik tunasnya. Sekarang saya akan perpendek saja dulu. Nanti kedepannya kalau kita perlu pembesaran lagi di sini, kita bisa gunakan tunas-tunas seperti ini untuk mengelosnya. Karena saya memeliharanya di halaman rumah, jadi saya tidak bisa mengeloskan bahan bonsai saya terlalu panjang. Nah, demikian pula ini untuk di bagian backnya kita pangkas juga. Kita pangkas dulu segini untuk memancing pertumbuhan titik tunas yang lebih bagus.
Nanti kalau ada tunas atau titik tunas yang bagus pergerakannya kita pakai, karena saya menanganinya dengan teknik cutting. Jadi saya tidak bisa mengarahkan untuk tunas-tunasnya. Jadi saya harus menunggu titik tunas yang lebih tepat. Beda halnya kalau kita menggunakan kawat untuk mengarahkan. Bisa kita arahkan dengan kawat seperti ini modelnya, bisa kita arahkan waktu kecilnya ke sini, maka akan terarah. Oke, sekarang kita lihat di bagian sebelahnya. Nah, untuk yang ini mohon maaf kurang kelihatan. Untuk anak cabang yang ini titik tumbuhnya terlalu panjang, kita tidak bisa menggunakannya karena untuk mencari perantingan nanti akan sangat susah. Kita pangkas dulu di sini untuk memancing pertumbuhan titik tunas yang lebih kerdil di sini, atau mungkin kedepannya bisa kita gunakan yang ini. Di sini sudah ada pertumbuhan tunas yang kerdil-kerdil, inilah yang dapat kita gunakan. Kita tidak boleh menggunakan titik tunas yang terlalu subur. Oke, sekarang kita lanjutkan penanganan untuk cabang pertamanya ini. Nah, di sini ada anak cabang yang pertumbuhannya sangat dekat ke pangkal. Kita coba pendekkan dulu. Kita pendekkan segini dulu. Nanti kalau ke depannya bahkan bonsai loa ini batangnya membesar, ini mungkin tidak akan dipakai karena ini akan dikejar oleh pembesaran batangnya, maka kesannya anak cabang ini akan tumbuhnya di batang utama. Tapi untuk sementara kita gunakan dulu di samping untuk mensupport pertumbuhan bongolnya ini agar membesar. Ini juga bisa kita pakai untuk membuat kesan lebih rapat pada cabang pertamanya, agar untuk sementara bisa lebih enak kita lihat. Untuk urusan kedepannya kita lihat saja nanti. Kalau batangnya cepat pembesarannya, kita bisa buang di kemudian hari. Nah, sekarang kita lihat dari tampak depannya. Nah, setelah anak cabang ini dipangkas, sekarang untuk tampak depannya, dari kelihatan dari depan sudah lebih enak. Jadi bisa kita nikmati sehari-harinya. Sekarang kita lanjutkan ke cabang pertamanya. Nah, di sini ada pertumbuhan tunas yang terlalu ke depan, kita buang saja. Kalau itu kita gunakan sebagai anak cabang terlalu ke depan pertumbuhannya, maka akan menutupi alur dari cabang pertamanya. Kita gunakan yang ini untuk anak cabangnya ataupun menjadi terusan batang cabang utamanya ke depannya. Oke, untuk yang ini kita pangkas dulu karena ini pergerakannya terlalu lurus, kurang elegan kelihatannya, kurang indah karena terlalu panjang lurusnya. Kita coba pangkas sedemikian dulu.
Nah, di sini sudah ada cabang atau anak cabang untuk menggantikan cabang yang ini. Kalau kedepannya desainnya membesar atau batangnya membesar sampai segitu pembesarannya, untuk anak cabang yang ini terlalu dekat ke pangkal, maka kita gunakan anak cabang yang ini. Nah, untuk yang ini kita pangkas juga karena titik tunasnya terlalu jauh jaraknya. Kita tunggu titik tunas yang lebih kerdil untuk membangun semi mahkota di sini atau cadangan semi mahkota. Jika kedepannya cabang pertamanya ini hampir sama pembesarannya dengan batang yang ini, maka kita jadikan twin rang. Jadi kita wajib membentuk semi mahkota di sini. Tapi ini titik tunasnya masih terlalu jauh. Kita susah menemukan titik tumbuh untuk anak cabangnya ke depannya. Kalau ini kita pakai pertumbuhannya ke belakang, kalau kita tracking ke sini itu kesannya terlalu memaksakan. Nanti kalau tumbuh tunas yang kerdil itulah yang kita pakai. Nah, kalau yang ini kita pakai untuk anak cabang ke belakang, pertumbuhannya terlalu dari bawah. Itu juga kesannya terlalu memaksakan. Kalau yang ini titik tumbuhnya juga jauh, kurang bagus. Kita pakai dulu untuk sementara yang ini. Nah, untuk sehabis pemangkasan seperti ini, kita tidak boleh melakukan pemupukan. Kenapa demikian? Karena kalau kita lakukan pemupukan, otomatis tunasnya nanti akan subur. Makanya titik tunasnya kembali akan jauh-jauh. Di tahap-tahap seperti ini, kita perlu menjaga kesuburan dari bahan bonsai kita agar mau tumbuh tunas-tunas yang kerdil seperti ini, agar kedepannya kita mudah menemukan anak cabang ataupun ranting. Nah, sekarang kita lanjutkan melakukan penyeleksian akar. Kalau akar seperti ini terlalu banyak menurut saya, karena kalau terlalu banyak ini susah kita membuat karakter akar. Kenapa demikian? Karena akarnya terlalu banyak. Ini kedepannya akan menyatu menjadi batang utama, maka kesannya akan menjadi bongol. Bagi teman-teman yang sudah sering mengikuti channel saya ini, teman-teman pasti sudah lihat video saya sebelumnya. Saya sudah tunjukkan buktinya tentang akar yang terlalu banyak. Sedangkan di contoh yang lain sudah saya tunjukkan juga akar yang lebih sedikit, maka karakter dari akarnya lebih tegas. Demikian pula untuk kesan pipih di batangnya atau kesan memblimbing sudah mulai terbentuk. Oke, sekarang kita seleksi akarnya. Nah, untuk menyeleksi perakarannya ini kita lihat dulu dari cabang pertamanya ini, usahakan ada akar seperti ini. Kebetulan ini sudah tepat karena dulu sudah saya rencanakan untuk menentukan tampak depannya. Ini sudah saya rencanakan. Nah, di sini ada akar, ini harus kita potong untuk mempertegas akar pertamanya itu. Di samping itu ini juga pertumbuhannya terlalu ke bawah.
Wah, ini terlalu keras. Kita gunakan gergaji saja teman-teman. Nah, karena di sini sudah dipangkas, kita cari jarak seperti ini, maka ini yang bisa kita pakai. Ini kita buang. Demikian pula di bawahnya ada akar, kita buang saja. Agar akar yang ini menarik pembesarannya. Nah, di sini sudah longgar. Kalau kita cari jarak bagusnya mungkin ini yang hilang. Tapi untuk yang ini posisinya agak di bawah cabang keduanya, jadi kita biarkan dulu. Nanti kalau ini mau membesar, barulah kita seleksi yang ini. Oh ya, mungkin ini yang lebih tepat posisinya. Jadi untuk yang ini kita kurangi dulu. Kita potong yang ini. Kita rem dulu pembesaran yang ini. Demikian pula akar-akar yang menyilang seperti ini kita buang karena kesannya kurang natural. Di sini juga terlalu banyak, kita seleksi. Untuk yang bawah ini kita pangkas saja. Oh ya, kalau kita pakai tampak depan dari sini juga cukup bagus. Alurnya sangat lembut, pergerakannya sangat lembut. Tapi untuk terusan batangnya agak ke belakang, tapi bisa kita arahkan ke depan lagi menggunakan tunas yang ini. Ini kita pakai terusan agar pergerakan mahkotanya nanti ke depan. Oke, sekarang kita seleksi tunas-tunas seperti ini. Nah, mungkin demikian dulu untuk pengupdatean dari
penanganan bahan bonsai loa ini yang dapat saya bagikan. Sekali lagi saya bilang untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi untuk penanganan sebelumnya, agar teman-teman bisa mengikuti penanganan dari bahan bonsai loa ini dari awal. Oke, salam satu hobi dari Gianyar, Bali.